Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 4 tentang penghematan energi pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, siswa mampu mengetahui cara menghemat energi. Yang kedua, siswa mampu mengetahui hak dan kewajiban tentang penghematan energi. Yang ketiga, siswa mampu menghitung luas suatu bagian. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ini ada mematikan lampu setelah digunakan atau ketika siang hari kita mematikan lampu. Kemudian mematikan keran air ketika sudah digunakan. Yang ketiga menampung air hujan. Nah, bisa untuk menyiram tanaman, mencuci motor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bersepeda ketika akan pergi ke suatu tempat. Tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah kamu lakukan. Nah, kamu bisa menuliskan laporan kamu dalam bentuk format seperti ini. Nah, di sini waktu pelaksanaannya sebagai contoh hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Kemudian tempat pelaksanaannya, nah di SD mana. Kemudian kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan. Contohnya yang pertama, berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Yang kedua, mematikan lampu kelas pada saat siang hari. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC saat pagi hari. Yang kelima, mematikan keran air setelah digunakan. Nah, kesulitan atau masalah yang dihadapi, yang pertama, masih ada beberapa teman yang belum melakukan kegiatan hemat energi. Yang kedua, hampir semua kegiatan di sekolah itu menggunakan energi listrik. Nah, keberhasilan yang dicapai, yang pertama dengan kegiatan yang telah dilakukan ternyata dapat mengurangi penggunaan energi. Yang kedua, sebagian besar siswa di sekolah sudah melakukan tindakan hemat energi. Nah, itu tadi contoh bentuk laporan kegiatan menghemat energi. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Nah, sekarang coba tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Ya, hak yang telah diperoleh berkaitan dengan energi salah satunya mendapatkan air yang bersih dan lancar, tinggal di rumah yang nyaman, bisa menikmati hiburan dari televisi karena adanya listrik. Nah, sekarang tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Nah, kewajiban yang telah dilakukan berkaitan dengan energi, yang pertama mematikan TV saat sudah selesai menonton. Yang kedua, mematikan keran air saat selesai mandi. Yang ketiga, mematikan lampu mulai pagi hingga sore hari.
Sekarang manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Jelaskan. Nah, menurut Bu Guru, kesulitan kita adalah menghemat energi listrik karena sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari energi listrik. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Nah, coba perhatikan gambar petak yang ditanami Udin. Nah, untuk gambar persegi yang utuh, tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Nah, sedangkan untuk gambar yang segitiga, ya, tanda ini menggambarkan hanya setengah persegi satuan. Nah, kalau segitiganya ada 2, berarti itu sama dengan nilainya 1 persegi utuh. Nah, jadi kita hitung yang utuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk persegi yang utuh. Nah, sisanya ini segitiga. Nah, berarti setengahnya. Nah, di sini nilainya setengah dan ini juga setengah. Jadi setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Jadi kita tulis di sini 9 ya. 1 persegi utuh. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 9 persegi satuan. Nah, untuk memahami soal tadi, coba ada latihan di sini sebuah petak. Kita hitung luas bagiannya. Nah, kita hitung dahulu yang persegi utuhnya dulu ya, yang utuh. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini yang persegi utuh 16. Sekarang sisanya yang setengah ada 2 nih segitiganya. Nah, jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis 17. Jadi luas bagian ada 17 persegi satuan. Soal berikutnya. Nah, kita hitung luas bagiannya ya. Kita hitung yang persegi utuh. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jumlahnya 16 persegi utuh ya. Kemudian sisanya segitiga ada 2. Nah, berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kita tulis di sini ya, 17. Berarti luas bagian ada 17 persegi satuan. Nah, soal berikutnya kita hitung luas bagiannya. Kita hitung yang persegi utuhnya dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 ya yang persegi utuh. Kemudian yang segitiga ada 2. Nah, berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kita tulis di sini ya, 13. Berarti jadi luas bagiannya ada 13 persegi satuan. Nah, sekarang warnai luas bagian 30 persegi satuan. Nah, sebagai contoh, nah di sini ya ada 37 persegi satuan. Nah, kita warnai sejumlah 37. Nah, sekarang warnai luas bagian 25 persegi satuan.
contohnya ini ya. Kita warnai sejumlah 25 persegi satuan. Kamu bisa mewarnai sendiri sejumlah 37 persegi satuan dan 25 persegi satuan sesuai kreativitas kalian. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Nah, di sini ada kegiatan air ditampung di dalam ember. Kemudian hasil tampungannya bisa digunakan untuk mencuci motor atau menyiram tanaman. Nah, sekarang buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, ceritamu minimal 15 kalimat ya. Nah, sebagai contohnya berikut ini. Pemanfaatan air hujan. Air hujan merupakan berkah. Air hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air hujan digunakan untuk minum oleh hewan. Air hujan juga dapat membuat tumbuhan hidup subur. Air hujan dapat dimanfaatkan untuk menghemat energi dan harus menghemat penggunaan air. Saat hujan turun, letakkan ember di halaman atau teras rumah untuk menampungnya. Air hujan yang sudah ditampung tersebut dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Air hujan dapat digunakan untuk mencuci piring. Bisa juga digunakan untuk mencuci motor. Lalu air hujan tersebut juga digunakan untuk menyiram tanaman. Dengan demikian kita dapat menghemat penggunaan air. Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut. Manfaat lain dari air hujan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga bertambah sehat. Nah, itu tadi contoh cerita tentang pemanfaatan air hujan. Sekarang coba tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tadi ya. Nah, yang pertama, air hujan yang turun dari langit dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, air hujan dapat dimanfaatkan untuk membersihkan peralatan dapur yang kotor. Yang ketiga, peralatan dapur yang bersih juga menjamin kita mendapatkan makanan yang bersih. Yang keempat, air hujan dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan. Dan yang nomor 5, air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, itu tadi 5 hal yang dapat kita pelajari berdasarkan cerita pemanfaatan air hujan. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, seorang guru menerangkan pelajaran pada siswa-siswanya. Nah, proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Nah, hak saya adalah memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Nah, kewajibannya apa nih? Kewajiban saya adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas. Coba perhatikan gambar kedua. Gambar kedua
Udin dan teman-teman bekerja sama membersihkan kelas. Nah, kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, hak saya apa? Iya, hak saya adalah mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Nah, kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Gambar yang ketiga, sekolah yang asri. Nah, memiliki lingkungan sekolah yang asri. Nah, hak saya apa nih? Nah, hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban saya adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, gambar yang ketiga, anak-anak sedang menyeberang nih. Memiliki tempat penyeberangan yang aman. Nah, hak saya adalah menyeberang jalan dengan aman. Nah, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban saya adalah mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini gambar-gambar bagian sekolah. Nah, yang nomor 1, ruang kelas itu digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah, nah coba kita hitung sama-sama ya. Yang warna kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ruang kelas ada 15 persegi satuan. Yang nomor 2, untuk lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah, kita hitung sama-sama ya, 1, 2. Nah, luas lapangan olahraga ada 2 persegi satuan. Nah, untuk yang nomor 3, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah, kita hitung sama-sama ya yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ruang kepala sekolah ada 16 persegi satuan. Nah, selanjutnya ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Kita lihat yang warna ungu. Luas ruang perpustakaan adalah, kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, luas ruang perpustakaan adalah 6 persegi satuan. Nah, selanjutnya kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil adalah, kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3. Nah, luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan. Nah, agar lebih memahami soal, coba hitunglah luas bagian berikut. Nah, gambar yang pertama, luas bagian yang berwarna adalah, kita hitung yang persegi utuh. Nah, di sini yang persegi utuh kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita hitung yang setengah bagiannya. Nah, di sini setengahnya ada 2. Nah, jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi persegi utuh. Nah, kita tulis di sini ya, 11. Jadi luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. Nah, untuk yang selanjutnya, coba kalian latihan sendiri. Luas bagian yang berwarna adalah berapa persegi satuan? Setelah menghitung luas,
Gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Nah, jumlahnya 24 persegi satuan nih. Nah, sebagai contoh, kamu bisa menggambarkan dengan warna seperti ini. Nah, jumlahnya ada 24 persegi satuan. Sekarang gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Nah, dengan jumlah 17. Sebagai contoh seperti berikut. Nah, ini dengan jumlah luas 17 persegi satuan. Nah, untuk yang selanjutnya, gambarkan bagian dengan luas 40 persegi satuan. Kamu bisa mencoba di rumah di buku tugas kalian. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.